Baik, kita mulai ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam ini setelah UTS ya, kita melanjutkan materi yang baru. Kita masuk dulu ke materi yang judulnya manajemen dana bank. Ya, kita mulai saja. Matiin dulu. Biar nggak ganggu. Di sini kita masuk ke manajemen dana bank. Yang pertama adalah prinsip manajemen dana. Jadi alokasi penggunaan dana bank dilihat dari segi akuntansi itu terletak di sisi aktiva atau aset ya, dengan struktur rekening neraca yang tertentu. Uang umumnya berdasarkan likuiditasnya. Jadi berdasarkan yang paling liquid. Sebenarnya hampir sama juga sih dengan perusahaan-perusahaan lain kayak perusahaan dagang, perusahaan jasa, industri sama. Terus total dana di dalam bank itu terdiri dari dua jenis. Ada yang namanya unloanable fund dan ada yang namanya loanable fund. Jadi unloanable fund itu kalau diartikan adalah uang yang atau dana yang tidak untuk dipinjamkan, ya. Sedangkan loanable fund itu kebalikannya adalah dana yang digunakan untuk dipinjamkan. Nah, unloanable fund itu terdiri dari legal reserve requirement atau cadangan, ya. Yang ditetapkan oleh otoritas moneter di Indonesia itu adalah Bank Indonesia sebesar berapa persen minimal. Nah, itu nanti diatur oleh Bank Indonesia dari total deposit, dari total dananya, ya, jumlah dana yang tersimpan. Lalu jumlah kas minimal yang harus tersedia untuk melayani penarikan dana oleh nasabah, working capital atau modal kerja, serta cadangan operasional lainnya. Sedangkan loanable fund itu diklasifikasikan lagi menjadi dua. Ada yang namanya idle fund. Idle fund itu nganggur, dana menganggur, ya. Dan ada yang namanya operable fund atau dana yang digunakan untuk operasi. Ya. Idle fund ini adalah dana yang masih menganggur atau belum digunakan pada alokasi produktif bagi bank. Sedangkan operable fund itu adalah dana yang sudah dioperasikan oleh bank, terutama dalam bentuk kredit yang diberikan kepada debitur. Di sini bank selalu berusaha meminimalkan idle fund atau memperbesar operable fund untuk mengoptimalkan keuntungan. Berbeda dengan kita pribadi ya, kalau bisa uang kita simpan dulu, jangan ada yang minjem. Ya, kalau ada yang mau minjem, entah itu saudara, kakak, adik, teman, ya bilang nggak ada. Ya, jadi kalau bisa idle fund-nya lebih banyak. Ya, beda dengan bank. Bank itu kalau orang tidak ada minjam, ya nasabah tidak ada yang meminjam, mereka pusing. Kenapa pusing? Karena semakin sedikit orang yang meminjam, semakin sedikit keuntungan dari bank tersebut. Karena keuntungan dia itu ya dari pinjam, ya dari simpanan nggak ada. Simpanan malah dia ngasih bunga, kan? Maka keuntungannya salah satunya yang terbesar itu adalah dari pinjaman. Makanya operable fund-nya dia perbesar. Lalu klasifikasi penggunaan dana ini sangat diperlukan untuk menghitung biaya dana atau kita sebut dengan cost of fund. Nanti kita akan mulai hitung ini ya. Yang terdiri dari beberapa cara perhitungan. Ya, jadi nanti cost of fund itu ada yang namanya COF, cost of cost of fund ya. Yang kedua COM, cost of money. Yang ketiga COL, cost of loanable. Yang keempat itu COP, cost of operable. Itu nanti akan kita hitung semua. Nah, berdasarkan cost of fund ini, bank bisa menetapkan harga produk banknya dengan memperhitungkan interest spread itu ya sebenarnya. Ya, spread itu selisih ya atau rentang yang diinginkan. Makanya biasanya bank ini kok bisa ngasih bunga lebih rendah daripada bank yang lain ya. Ya, karena mereka memainkan dari cost of fund-nya. Ya, mereka akan hitung. Mereka lihat setelah mereka hitung, mereka lihat pesaingnya. Ya. Pesaing seperti apa? Kita kalau menggunakan, misalnya pesaing ngasih bunga 13,5%, kita turunkan jadi 13,25 atau 13%, gimana? Nasabah setengah persennya suka loh ya. 0,25%-nya suka. Apalagi ada yang ngasih bunga 9%, 8%, tapi hati-hati ya,
kalian kalau dengan bunga-bunga yang seperti itu nanti kalau udah kerja atau udah berkeluarga ya hati-hati dengan iklan segala macam karena di bawahnya ada bintang ya syarat dan ketentuan berlaku misalnya. Bisa jadi dengan bunga 8%, misalnya kalian mau kredit rumah gitu ya. Bunganya 8% fixnya berapa tahun? Nggak mungkin kalau misalnya kalian ngambil kredit perumahan itu 20 tahun, 8% selama 20 tahun itu tidak akan mungkin terjadi. Ya, paling setahun atau 2 tahun. Nanti setelah itu dia akan kembali ke bunga normal. Nah, hati-hati begitu kembali ke bunga normal, angsuran akan melonjak. Ya, kalau nggak siap, ya itu yang nanti terjadi yang nggak bisa bayar dan segala macam. Lalu kita lanjutkan, penggunaan dana harus memperhatikan waktu pengendapan dana tersebut untuk menjamin likuiditas bank. Prinsip penggunaan dana tersebut adalah, pertama, sumber dana jangka pendek digunakan untuk investasi jangka pendek. Sedangkan sumber dana jangka panjang itu digunakan untuk investasi jangka panjang. Jadi sesuai dengan peruntukannya. Untuk menentukan besar kecilnya bunga ya pinjaman ya atau dapat dikatakan sebagai harga produk harus yang akan dibebankan kepada nasabah terdapat beberapa komponen. Pertama, total biaya dana. Ya, cost of fund-nya. Merupakan biaya untuk memperoleh simpanan setelah ditambah dengan cadangan wajib atau reserve requirement ya yang ditetapkan oleh pemerintah. Simpanan apa aja bentuknya? Ada giro, tabungan, dan deposito. Biaya dana tergantung dari seberapa besar bunga yang ditetapkan untuk memperoleh dana melalui produk simpanan. Lalu laba yang diinginkan, ya. Laba yang diinginkan oleh bank tersebut. Menentukan besarnya laba juga sangat mempengaruhi besarnya suku bunga kredit. Jadi kalau kalian tahu ya di dalam suku bunga kredit itu udah ada komponen laba, udah ada komponen pajak, udah ada komponen asuransi, ya. Terus komponen biaya operasional. Biaya operasional itu apa ya? Termasuk gaji karyawan dan segala macamnya. Sebenarnya udah ditanggung oleh di nasabah sendiri itu yang nanggung ya di dalam komponen bunga tadi ya di suku bunga kredit. Maka suku bunga kredit kok gede ya. Ya karena mereka mainkan itu. Kok bisa di tahun pertama atau tahun kedua tahun pertama dan kedua mereka kecil. Berarti ada salah satu komponen yang mereka hilangkan. Ya, termasuk cadangan kredit macet yang nomor ketiga ini. Di dalam suku bunga itu udah ada itu. Ya, komponen cadangan kredit macet. Terus merupakan yang keempat, biaya operasi merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam rangka melaksanakan kegiatan operasinya. Ya, termasuk gaji karyawan, operasional bank, ya, penggunaan internet dan segala macam, penggunaan satelit, ya, semua teknologi yang dimiliki bank sudah dibebankan di dalamnya. Lalu pajak, ya, merupakan pajak yang dibebankan oleh pemerintah kepada bank yang memberikan fasilitas kredit kepada nasabah. Oke, sebentar ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi itu ya, ada 5 komponennya ya di dalam perhitungan cost of fund itu. Jadi kalau kalian lihat bunga saya di bank ini kok lebih rendah ya dibandingkan dengan bank yang lain. Berarti salah satu salah satu komponennya itu ada yang dihilangkan oleh bank atau diperkecil oleh bank. Mungkin tahun pertama laba yang diinginkannya nggak dibikin besar lah sama bank, ya. Atau cadangan kredit macetnya dia keperkecil atau biaya operasionalnya diperkecil. Pajak nggak mungkin, nggak bisa diperkecil pajak, ya. Nah, bagaimana dengan perhitungan cost of fund? Oke, sebelum saya lanjutkan, ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Kak. Oke, kalau belum ada, saya lanjutkan. Kita masuk ke perhitungan cost of fund. Ada 4 tadi ya, dimulai dari COF, cost of mixed fund. Ini rumusnya. COF, cost of mixed fund, rumusnya itu adalah TIP ditambah DP dibagi SD ditambah TD ditambah DD tambah OF kali 100%. TIP itu singkatan dari total interest paid. Ya.
Jadi total biaya dana. DP itu adalah dividen paid atau dividen yang dibayarkan. Jadi kalau tidak ada dividen yang dibayarkan, gimana? Ya, misalnya total interest paid-nya adalah 1M. Nggak ada dividen yang dibayarkan, berarti ditambah 0. Ya, tetap ditulis ditambah 0. SD itu adalah saving deposit. Tabungan. Gitu. Ya. TD itu time deposit, ya, atau deposito berjangka. DD itu demand deposit, atau bahasa Indonesia-nya KIRU. OF itu other funds, atau dana lain-lain. Ya. Ini rumusnya. Nah, terus untuk cost of money, rumus yang kedua, TIP ditambah DP dibagi overhead cost, atau biaya overhead. Ya. Ditambah overhead cost dibagi, pembaginya sama. SD tambah TD tambah DD tambah OF. Ya. Itu yang kedua. Biasanya bank menggunakan mana? Empat-empatnya dihitung dulu. Ya, empat-empatnya dihitung dulu, nanti baru dicari ya mana yang menguntungkan. Atau dia lihat pesaing. Ya. Dari 4 ini belum tentu yang tertinggi yang diambil, belum tentu yang terendah yang diambil. Ya. Dia akan menyesuaikan dengan pasar. Terus yang ketiga, cost of loanable fund dibalik. Ya, harusnya loanable. Rumusnya TIP ditambah DP ya dibagi SD tambah TD tambah DD tambah OF kurang UF ya. Dikurang UF. UF itu apa? Unloanable fund. Ya, atau tadi biaya dana yang tidak untuk dipinjamkan. Sedangkan operable fund TP ditambah DP ya dibagi bawahnya sama penyebutnya sampai dengan OF, lalu dia ada UF ditambah IF. IF ini interest fund ya. Jadi kalau ini nih keterangan. IF itu idle fund atau dana menganggur tadi. Nah, ini dia keterangannya. Ya, other fund itu termasuk modal di dalam. Ada yang mau ditanyakan? Sebelum saya masuk ke contoh. Yang tadi kalau enggak ada ditulis 0 tadi Ya. apa, Pak? Semuanya, misalnya DP, dividen paid, yang sering tidak ada itu dividen sih, ya. Dividen paid tidak ada ya ditulis 0, ya. Kalau total interest paid-nya nggak ada, oh nggak mungkin, ya. Kalau OF yang nggak ada, other fund-nya masih ada kemungkinan ya, atau IF yang tidak ada, ya. OF itu juga kecil kemungkinan tidak adanya. Ya, komponen-komponen ini biasanya bank punya semua, ya. Kecuali ada bank yang belum membagikan dividen ya, jadi mereka seringnya tidak nulis itu, ngasih angka, langsung tulis saja 0. Ada lagi yang lain? Belum ada, Pak. Ada, Oke. Pak. Saya cuma butuh jawaban itu aja. Masih belum, Pak. Kalau nggak ada nggak apa-apa, kita lanjut. Baik, secara matematis nilai COF relatif lebih rendah dibandingkan dengan konsep biaya yang lain dengan yang 3 tadi ya. Yaitu hanya memperhitungkan biaya bunga saja dan tanpa memperhatikan klasifikasi penggunaan dananya. COM mempunyai nilai yang lebih besar karena membebankan biaya overhead di situ. Kayak biaya operasional, gaji karyawan, ya, biaya lain-lain, ya udah dibebankan semua. Hasilnya nanti akan lebih besar. Jadi dia membebankan biaya overhead tadi pada cost fund-nya, ya, atau dengan kata lain biaya overhead akan dibebankan kepada nasabah yang meminta kredit atau debitur. Ya. Nasabah nggak tahu, nggak tahu.
Yang penting kalau buat nasabah itu yang penting cair udah. Ya. Bunga tinggi ya urusan belakang, yang penting kan ada gini ya, sering bank itu bunganya rendah tapi susah cairnya dibandingkan dengan bank yang satunya, ya bunganya tinggi ya tapi gampang cairnya, orang akan mau ke lari, mereka akan coba dulu biasanya kayak KPR ya. KPR orang misalnya dia akan lari ke bank yang lain dulu ya, yang bunganya rendah. Bank yang bunganya tinggi apa saya sebut merek aja, BTN ya, bunganya tinggi itu relatif tinggi bunganya BTN. BTN ini biasanya terutama buat developer ya itu dijadikan alternatif terakhir. Kenapa? Ya, BTN bunganya tinggi ya. Tapi resiko kemungkinan cairnya itu tinggi juga, besar ya. Jadi dia misalnya masukkan ke niaga batal ya, ditolak, masukkan ke Mandiri tolak ya, karena orangnya buru-buru ya, akhirnya marketing juga kan pengen rumahnya cepat laku juga, masukin ke BTN ya, biasanya cair cepat ya, lebih gampang tapi bunganya relatif tinggi. Kenapa lebih gampang? Ya ada perhitungan sendiri sih buat BTN, bukan mereka melonggarkan, tidak ya, yang gagal di BTN juga banyak. Ya, mereka lebih masih perhitungan masih lebih longgar lah, memang resikonya ya di angsuran lebih tinggi. Nah, kita ambil contoh di sini ya. Oke, sebelumnya COL dan COP memperhitungkan klasifikasi penggunaan dananya sehingga nilainya relatif lebih tinggi dibandingkan COF dan COL. Interpretasi dan cara perhitungannya seperti apa? Ya, ini ada contoh. Di sini Bank ABC mempunyai aset sebesar 600 juta, jadi total asetnya. Jadi TIP-nya, total interest paid-nya itu adalah 600 juta. 600 juta ini di breakdown komposisi dana dan tingkat suku bunganya. Untuk tabungan itu 50 juta, depositonya ada 1, 3, 6, dan 12 bulan. Masing-masing 50 juta, 75 juta, 125 juta, serta 100 juta. Giro perorangan dan perusahaan masing-masing 40 juta dan 60 juta. Ada modal sendiri. Ini masuk other funds ya. Totalnya adalah 600 juta. Ya. Suku bunganya ini untuk tabungan 15%, deposito 16%, yang 3 bulan 17, 6 bulan 17,5, yang deposito 12 bulan itu 18%. Gironya 12% untuk perorangan, untuk perusahaan 13%, modal sendiri tidak ada suku bunga, ya, namanya juga modal sendiri. Nah, selain ini, bank tersebut juga harus mengeluarkan overhead sebesar 10 juta. Ini ada yang salah, tapi saya nggak tahu, nanti lihat jawabannya. Ada yang 100 juta harusnya, bukan 10 juta. Jumlah unloanable fund-nya adalah 50 juta, dan jumlah kredit yang diberikan itu adalah sebesar 450 juta. Tentukan tingkat suku bunga pinjaman yang diberikan pada debitur. Ya. Yang lagi di jalan bisa dimatiin ya. Oke, kita mulai jawab. Di sini kita pertama langkahnya apa? Ya, kita akan mencari dulu yang namanya bunga. Ya, caranya gimana? Caranya adalah nominal dikalikan suku bunga. Nanti jawabnya tambah satu kolom lagi ya, kolom bunga. Ini kayak gini. Ini 50 juta dikalikan 15% dapat hasilnya 7.500.000. Deposito 1 bulan 50 juta kali 16% dapat hasilnya 8 juta. Deposito 3 bulan itu 75 juta kalikan 17% dapat hasilnya 12.750.000. Terus ya, sampai modal sendiri 100 juta dikalikan 0 itu hasilnya 0. Oke, jadi TIP-nya, total interest paid-nya, ini total interest paid-nya, ini total modal seluruhnya, total dana ya. Itu adalah 80.725.000. Jadi langkah pertama yang harus kalian hitung adalah bunganya. Cari dulu bunganya. Nah, setelah dapat ini,
baru kita masukkan ke dalam rumus yang 4 tadi. Yang 4 tadi rumusnya dimulai dari cost of mixed fund atau COF. Tadi rumusnya adalah TIP ditambah DP dibagi SD tambah TD tambah DD tambah OF. Ya. TIP-nya ini 80.725, DP-nya 0. Nggak ada dividen, nggak ada kan di sini dividen. SD, saving deposit, nih tabungan 50 juta. Dia dalam ribuan ya, dia tulis di sini. Nih, perhitungan dalam ribuan. Terus TD itu 350 juta. Dapat dari mana? Ini total 1, 3, 6 dan 12 bulan kita total. 50 tambah 75 125 tambah 125 250 ditambah 100 350. 350 juta. DD atau gironya 40 juta dan 60 juta, total 100 juta. Modal sendiri juga 100 juta. Ini 100, ini 100. Jadi 80.725 dibagi dengan 600 kali 100%, hasilnya 13,46%. Itu untuk perhitungan cost of fund, cost of mixed fund ya atau COF. Jelas? Iya Pak, Jelas, Pak. Oke. Terus yang kedua, kita masuk ke COM. Ya. COM di sini ya tadi rumusnya yang kedua adalah COM TIP ditambah DP ditambah overhead cost. Ya, overhead cost-nya mana? Ini 10 juta. Ya. Ini nanti ada yang kurang nih soalnya. Kalau nggak salah idle fund-nya yang kurang. Ya. Ini 10 juta, berarti tinggal masukin 80.725 tambah 10 juta, dibagi, penyebutnya sama ya. SD-nya 50 juta, TD-nya 350 juta, DD-nya 100 juta, dan OF-nya 100 juta. Kalikan 100%, dapat hasilnya 15,12. Kita lihat. 13,46, yang ini 15,12. Lebih tinggi COM. Yang ketiga, cost of loanable fund. Ya. Tadi rumusnya TIP tambah DP dibagi SD tambah TD tambah DD tambah OF dikurangi dengan IF. Nah, ini yang nggak salah. Tengah UF ya, UF. IF-nya berarti yang tidak ada nanti. Dikurangi dengan UF. UF-nya ada 50 juta. Ya, tinggal kita masukin aja. Dapat hasilnya 14,68%. Masih tinggi COM, tapi masih lebih rendah sini. Ya, COF. COF ini paling rendah. Terus cost of operable fund. Ya. Ini, nah ini dia. Ya, UF ditambah IF. IF-nya itu yang tidak ada. Ya. Idle fund-nya. Idle fund-nya nanti tolong ditambahkan di bawah sini. Ada idle fund. Itu sebesar 100 juta. Ya ini soalnya yang kurang tuh itu. Ya ada idle fund sebesar 100 juta. Nah kita lihat di sini 80.725 dibagi 450 juta. Kalikan 100%. Hasilnya 17,93%. Ternyata dari keempat ini yang lebih tinggi itu adalah COP, cost of operable fund. Yang kedua itu adalah cost of money, ini. Yang ketiga adalah COL, cost of loanable. Yang keempat baru COF, cost of mixed fund. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau tidak? Ya. Oh, sorry. Terus,
Nggak ada Pak, anak-anak nggak ada yang tanya. Belum ada, Pak. Belum ada. Paham? Nggak mau tanya, Pak. Hmm. Ini tuh dipakai kalau misalnya bank mau kasih pinjaman itu nentuin bunganya itu lewat Iya. metode ini gitu, Pak. Kalau mereka mau bukan mau ngasih bunga ya, tapi menetapkan bunga. Lebih tepatnya menetapkan bunga. Ya, lebih tepatnya menetapkan bunga. Jadi dari 4 ini mereka akan pilih. Ini baru satu komponen. Tadi kan ada 5 komponen. Ya, ada 5 komponen tadi. Oh iya, Pak. Terima kasih, Ya. Pak. Oke. Udah, gak ada lagi yang lain? Jelas ya? Jangan cuma jelas-jelas saja ya. Kemarin jelas-jelas nilai UTS Giro-nya masih banyak kesalahan. Oke, selanjutnya kita baru masukkan ke komponen yang 2, 3, 4, 5 tadi. Di sini ada nih tambahan soal, ini soal nih angka-angkanya. Laba yang diinginkan adalah 5%, cadangan kredit macet 1%. Operasionalnya itu 2%. Ini yang menentukan adalah bank semua. Jadi bukan ini nanti yang diserahkan ke nasabah, dispersi ke nasabah, belum. Ini baru komponen cost of fund-nya aja. Ya, dia masuk lengkapi lagi dengan laba yang diinginkan. Ya, makanya kok bisa bank ngasih bunganya lebih rendah dibandingkan bunga bank lain. Ya, mungkin laba yang diinginkannya dia yang lain itu 5%, dia cuma ngasih 3, kan lumayan tuh, potong 2%. Cadangan kredit macet biasanya tetap ya 1%. Operasional mungkin mereka hanya kasih 2 tahun pertama operasionalnya 1% aja, ya akhirnya turun lagi. Terus pajak 20% dari laba. Kita total semuanya, ya. Kita total semuanya dapat hasilnya adalah 22,46%. Ini untuk menggunakan yang COF. Ini untuk menggunakan COP. Dengan menggunakan COF didapatlah hasilnya 22,46%. Yang menggunakan COP didapat hasilnya 26,93%. Seperti itu. Bagaimana kalau menggunakan COM? Ya udah ditambahkan lagi aja komponen yang 4. Ya, yang 5%, 1%, 2%, dan 1% lagi. Cuma kita tambahkan aja sudah selesai. Nah, setelah dapatlah ini udah dapat semua totalnya, baru bank akan milih. Belum tentu dia akan milih yang tinggi. Belum tentu. Belum tentu juga akan milih yang rendah. Jadi mereka udah punya 4 alternatif. Ya, ternyata mereka lihat, oh bank yang bank sebelah, ya, bank tetangga, ternyata ngasih bunganya adalah 24%. Misal, ya. Mereka akan coba, karena itu bank pesaing, mereka akan coba turunkan. Ya. Tapi mereka nggak akan jauh turunkan ke sini, biasanya enggak. Mereka turunkan dikit aja. Ya. Cari alternatif yang terdekat. Nah, tadi ini 13, berarti ambil 14. Ditambahkan semuanya, ternyata masih lebih rendah dari bank sebelah. Ya. Oke. Dia keluarkan itu. Ya. Terus untuk promo, dia keluarkan yang paling rendah. Ya. Disetujui oleh manajemen, ya udah ngiklan mereka. Ya, bunga sekian persen, ya. Terus di ujungnya ada bintang, syarat dan ketentuan berlaku. Ya, makanya itu banyak orang yang nggak ngerti dengan syarat dan ketentuan berlaku. Termasuk ini banyak juga teman-teman saya juga sama. Oh, aku kredit rumah bunganya cuma 6,75%. Oh, masa sebenarnya? Ya, iya, di bank mana ya? Saya juga nggak ikut banknya ya. 6,75 berapa tahun? Ya, seterusnya, oh nggak mungkin kalau seterusnya. Sampai yel-yelan akhirnya, oke, saya ngalah aja deh. Ya, ternyata cuma 2 tahun, 6,75. Tahun ketiga naik ke bunga normal. Ya, bunga normalnya berapa? Bunga normalnya 13,5%. Itu bunga yang di pasaran. Ya, bayangkan dari dia cicilannya anggap cuma 3 juta dengan 6,75%, naik 100%, gitu kan, hitungan 2 kali lipat. Cicilannya jadi 6 juta. Apa enggak jerit? Ya, makanya hati-hati dengan
iklan bunga ya. Kalau memang iklan bunganya rendah, tanyakan berapa tahun rendahnya. Saya juga waktu ngambil rumah dulu dikasih bunganya nggak gede sih, ya cuma nggak kecil, udah cukup besar juga. Saya awal dikasih 12, setelah itu naik jadi sekarang 13,75, udah tetap nih 13,75 bunga maksimal, kecuali Bank Indonesia bikin kebijakan lagi bunga naik jadi 15%, cicilan saya naik lagi. Ya, itu dari 12 ke 13,75, cicilan saya bisa naik 1 juta. Ya. Jadi hati-hati nanti ya kalian kalau udah kerja, mau kredit rumah dan segala macam, ya perhatikan baik-baik terutama mengenai bunga. Jadi jangan sampai keblondrok ya. Seperti itu. Oke, itulah cara perhitungannya dengan menggunakan cost of fund. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Pak. Belum ada. Yang lain? Belum, Pak. Belum, Belum. Pak. Oke, sekarang saya nanya. Ya. Siapa ya? Acak aja. Ke Habibil sering nanya, nggak usah lah. Pendiam-pendiam aja. Ke Al-Jauzi, ya. 1% ini dari mana angkanya? Itu pertanyaan saya. Kalau tadi semua menganggap jelas. Kalau speakernya rusak, jawab tolong di chat. Jadi nggak ada alasan speakernya rusak. Chat aja. Tinggalkan di sana. Masa? Terusnya dia nggak mungkin. Di mana angka 1% muncul? Pertanyaan. Kalau tadi semua ngomong sudah jelas. Tunggu ya sampai jawab. Sampai jam 9 tuh ini. Yang nggak apa pakai wifi baru nggak masalah. Dari Bukan. Diam. Al-Jauzi. Kalau tidak bisa jawab, katanya kan speaker rusak, selalu kata temannya. Jawab di chat. Tadi kan katanya udah jelas semua. Saya khawatir loh kalian bikin jelas. Kemarin nilainya ya yang bagus juga sih. Belum chat masuk. Terus. Ada nggak sih orangnya ini?
Nggak ada ya? Sambil ngabsen ya sekalian. Nggak ada ya? Oke. Nggak ada di tempat. Lanjut, yang lain ya. Siapa ya? Kolbi, Arum. Satu persen ini muncul dari mana? Dari soal, ya. Nggak bisa muncul. Kolbi, misalnya sambil ngabsen ya. Nanti nggak usah ngabsen lagi. Oke, terus. Nggak ada? Hadir ya. Tidak ada orangnya. Harika Dewi. Ya, Pak. Ya, gimana? Angka 1% dapat dari mana? Yang ini. 20% dari 5% laba yang diinginkan, Pak. Oke, betul. Ya, jawabannya gampang kok. Ya, jadi kan ini jelas ya, pajak itu 20% dari laba. Laba yang diinginkan berapa? Laba yang diinginkan adalah 5%. Jadi 20% dikalikan 5%, itu 1% hasilnya. Jadi jangan, banyak yang kejebak. Jadi gini ya, kenapa saya bertanya seperti itu? Karena dari dulu-dulu itu banyak yang kejebak. Jadi kalau di soal saya munculkan pajak 20% dari laba. Langsung angka 20% yang di sini diletakkan di sini. Bukan 1%-nya yang diletak, tapi 20%-nya. Ya. Sehingga apa? Sehingga nanti sininya udah benar, begitu udah dijawab, ditanya hasil akhir, gara-gara ini harusnya 1% jawabannya, dia jawab 20%. Melonjaklah hasilnya jadi 41,646%. Jadi hati-hati ya, lihat di soalnya. Oke, sudah untuk malam ini, nanti materinya akan saya kirim.